ngebahas apa aja tuh? Yang pertama dari Masalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, juga tantangan kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin ya, gua Noval. Di sini mau ngebahas apa itu Islam. Kita mau ngekulik apa itu Islam, hukum-hukumnya, syariat-syariatnya, semua yang ada di Islam. Nah, sebelumnya kenalin dulu temen gue. nama gua Awaludin Zaki Al-Mafru, dan ada narasumber kita namanya Bang siapa Bang? Bang Farhan. Namanya Bang Farhan. Lokasi tempat kita wawancara itu ada di Cengkareng, Jakarta Barat, Duri Kosambi. Langsung aja, kita akan membahas tentang apa sih yang ada di agama Islam itu, apa sih hukum-hukum yang ada di agama Islam. Seperti ini Bang, apa sih hukum tentang ngerokok? Kan banyak tuh ada orang yang bilang, wah rokok itu haram, wah rokok itu nggak baik, wah rokok itu banyak banyak mudaratnya. Itu gimana sih Bang menurut Bang Farhan itu hukum rokok? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelum ngebahas yang namanya langsung rokok, ya, kita bahas dulu yang namanya apa itu hukum, ta'rifnya, istilah definisi hukum dulu. Hukum itu isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu, menetapkan suatu hukum terhadap yang lain kepada perkara yang lain, atau mentiadakan perkara itu dari yang lain. Contoh deh gini, menetapkan disetrap terhadap orang yang terlambat. Kan hukum kan, terus setrap kan? Bener dong. Nah, terus menetapkan apa, tidak menetapkan tidak disetrap bagi orang yang masuknya tepat waktu, mentiadakan setrap itu. Nah, itu hukum tuh, definisi hukum. Dimanapun kayak gitu emang. Mau dia hukum apa, kayak gitu emang tarif definisinya. Tuh definisi. Baru ada hukum syara. Jadi hukum itu sebagai 3. Ada hukum syara, ada hukum adat, ada hukum akal. Nah, nih hukum itu ada 3. Ada hukum syara, hukum adat, ada hukum akal. Nah, hukum syara, nih tarifnya nih. Isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu biwasitati wad'il wadi'i wa huwa khitabullahi ta'ala al-muta'allaqu bi af'alil mukallafina bid-dhalabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Dan keren banget gue ya. Keren. Tanpa di briefing nih gue nih. Aduh. Nah, untung aja gue ngaji. Makanya ngaji teman-teman. Nah, nih hukum syara itu kan berkaitan dengan hukum syara, berarti udah berkaitan dengan hukum Islam dong. Ya kan? Nah, hukum syara itu isbatu amrin li amrin, menetapkan perkara kepada perkara yang lain. Dah, mesti dipakai tadi, paham tuh setrap atau enggaknya? Ya kan? Menetapkan orang seger bagi orang yang ngopi. Seger hukum. Terus menetapin kepada orang yang ngopi, seger jadinya. Ya kan? Menetapkan orang yang ngantuk, mentiadakan orang yang kagak seger bagi orang yang kurang ngopi. Ya, paham sini? Dah, itu cuma analogi aja lah bahasa biar cepet masuk ke akal, ke otak. Nah, biwasitati wad'il wadi'i, tapi penetapan atau mentiadakan penetapan tersebut biwasitati wad'il wadi'i, dengan perantara zat yang menetapkan. Siapa yang menetapkan atau yang mentiadakan? Wa huwa khitabullahi ta'ala, yaitu khitabnya Allah Ta'ala, baik di Al-Quran ataupun di hadis. Itu, ya kan? Nah, otomatis ini hukum butuh objek. Siapa yang dihukum? Al-muta'allaku bi af'alil mukallafin,
Itu semua berkaitan dengan pekerjaan orang-orang yang mukallaf, yakni akil balik. Baru tuh ketetapan. Kalau masih bocah mah belum ada ketetapan hukum. Dia masih bocah. Orang gila, orang edan, orang ayan nggak bisa tetapin hukum. Keangkat bahasa mah, kalau bahasa Islamnya mah pulpennya belum ketulis, pulpennya belum nulis pulpennya, ya, kolamnya belum nulis tuh. Nah, yang ini nih penetapan tersebut bitolabi, baik itu penuntutan, perintah, awil ibahati atau membolehkan, awil wad'ilahuma atau tata cara untuk melaksanakan perintah tersebut. Kita ambil contoh dari hukum syara. Sholat. Menetapkan wajibnya sholat. Itsbatu amrin. Menetapkan perintah dalam kurung sholat. Wajib sholat. Li amrin. Bagi orang yang udah akil baligh. Dah, masuk. Nah. Au nafihu anhu. Atau tidak menetapkan hukum wajibnya sholat bagi orang yang gila. Nah, masuk. Nah, itu semua biwasitati wab'il wadi'i, dengan perantara zat yang menetapkan. Siapa? Wa huwa khitabullah. Itu adalah khitabnya Allah. Tuh. Masuk tuh ya. Itu semua berkaitan al-muta'allaqu bi af'al mukallafin. Tuh, baru tuh selesai dah. Baru kita masukin hukum rokok. Nah, ya kan? Jadi teman-teman, itu penjelasan tentang definisi hukum dan syara. hukum itu ada terbagi menjadi 3 ya Bang. Ada hukum syara, hukum adat ada dan hukum hukum akal. Nah tadi dijelaskan oleh Bang Farhan hukum syara, dan ini baru masuk poin pertama, apa itu hukum merokok. Hukum merokok. Nah, di sini hukum rokok itu masih ikhtilaf ulama, perdebatan para ulama. Masih perdebatan. Ada yang ngomong haram, ada yang ngomong makruh, dan seterusnya. Tapi masyhurnya itu makruh. Masyhurnya. Kalau ditanya, lah kenapa makruh? Kenapa makruh? Bau bacin. Tahu bau bacin? Orang ngerokok gimana sih bau bacin? Bau, kalau misalkan orang ngerokok nyengat banget tuh baunya tuh. Nah, itu bau bacin namanya tuh. Nah, mengganggu. Nah, itu masyhur, hukum masyhurnya. Ini hukum masyhur. Kita ngomongin hukum masyhur. Hukum yang masyhur di peredaran para ulama. Masyhur. Udah tetapan udah masyhurnya rokok itu makruh. Nah, tapi ingat, jangan sekonyong-konyong ngomong di Indonesia itu rokok itu haram. Hati-hati. Bahkan guru abang itu pernah ngomong gini. Dengan bahasa Sundanya, sing hade netepkeun hukum teh. Hati-hati netepin hukum teh. Kudu tahu kaidah usul fikihnya. Nggak asal ngejeplak. Nggak asal ngejeplak. Contoh, sana begini, umpama. Oke, kita katakan rokok itu haram. Berapa orang yang kerja di pabrik rokok? Banyak gitu ya? Banyak. Iya kan? Banyak. Berapa penghasilan pajak yang ada dari rokok? Paling gede. Bisa mengatakan orang yang dapat kerja gaji hasil dari pabrik rokok itu haram. Berjuta-juta orang loh. Mau gantiin. Ayo mikir ke situ dulu. Mikir ke situ dulu. Tuh, ulama saking hati-hatinya. Dah, sampai sini. Yang kedua, pajak hasil rokok itu paling besar. Paling besar. Bukan perbungkus ya, dia per batang. Per batang berapa tuh? Bisa 1.000. Nih, di sini ada nih. SKM 1.231 rupiah per batang. Tuh pajaknya 1.000. Kaliin rokok-rokok yang orang pada ngerokok. Otomatis dijadiin jalanan. Dijadiin itu haram dong jalanannya. Ayo. Bener kan? Rancu nantinya. Ulama tuh saking hati-hatinya begitu. Tapi coba aku mau tanya sih.
rokok kan bisa jadi haram kalau kan basicnya rokok emang bikin penyakit. Itu udah di Udah ya jadi umum. di ilmiah juga Di ilmiah gitu. ngomongnya gitu. Terus di apa namanya di Islam juga kita kan bunuh diri emang nggak boleh, bunuh diri nggak boleh. Kalau orang yang meninggal gara-gara rokok, jatuhnya sama aja kayak bunuh diri dong. Itu udah otomatis ya sama aja kayak kita bunuh diri gara-gara rokok. Oke. Berarti gitu. Itu bisa jadi haram tadi. Nah, tar lo. Nah, baru nih di sini nih nanti nih, liatin dulu. Belum masuk pembahasan itu tuh. Nih, kenapa? Jadi abang itu baru ngebahas kenapa para ulama ngomongnya makruh. Oh, ya. Jadi itu ada ilat-ilatnya. Ilat-ilatnya satu itu tadi tuh. Salah satunya bau. Bau bacin, bau. Ya bahasanya mah orang aja. Orang ngerokok tuh. Bau kan? Nyengat. Nah, jadi setiap bau yang menyengat makruh, jengkol, petai dan seterusnya lah. Ya. Nah, oke. Nah, ada ulama yang mengatakan haram. Tadi alatnya yang tadi Nopal bilang. Alasan daripada hukum haram itu. Alasan. Jadi yang namanya hukum itu harus ada ilatnya. Kalau dalam kaidah usul fikihnya, al-hukmu yaduru ma'illatihi mata wujida wa mata tapat intafa. Hukum itu selalu beredar, selalu berputar dengan ilatnya. Kalau ada elat, ada hukum. Nggak ada elat, nggak ada hukum. Dah bisa dipaham ya? Kenapa bisa ada hukum makruh? Karena ada elatnya, alasannya. Kenapa bisa jadi haram? Karena ada elatnya. Tadi, kenapa yang mabuk itu jadi haram? Karena alkohol jadi haram? Karena mabuknya. Paham tuh sampai sini? Dah. Sekarang baru kita ngebahas. Tadi yang si Nopal bilang. Nggak bisa hukum itu kagak parku. Bisa fleksibel. Bisa fleksibel. Hukum itu bisa fleksibel nih. Hukum asalnya makruh. Tapi bisa jadi haram. Bisa jadi sunnah. Hati-hati. Bisa jadi sunnah. Nah, bisa jadi makruh kayak tadi. Umpama, gimana aku bisa jadi haram? Gini. Kata dokter, umpama, sakit. Bahkan kalau kita ngelihat podcast dokter Tirta tuh ya, yang paling banyak membunuh itu gula. Bukan dari rokok. Iya, Kenapa orang tua dulu kita itu kuat padahal ngerokoknya kuat? Yaitu dia yang kita minum nih kayak gini nih, kemasan dan seterusnya. Itu kan gula, ini gulanya tinggi. Nah, umpama kata dokter, umpama Jaed ke kemana tuh? Ke dokter. Wah, kata dokter, wah ini mah ngerokok. Kalau ente ngerokok lagi 2 isepan aja, mati di tempat. Nah, mati di tempat. Haram dia ngerokok. Ya kan? Nah, bahkan bisa jadi wajib. Wajib ngerokok. Umpama kata dokter. Umpama. Kata dokter, ente kalau nggak ngerokok mati. Umpama nih. Umpama. Kan kata dokter nih mah. Kata dokter. Maka wajib bagi si Jaed ngerokok. Untuk mempertahankan daya hidupnya. Dah. Sunnah. Umpama ada sunnah. Abang punya guru. Gurunya punya guru lagi. Itu kalau ngaji tanpa ngerokok nggak bisa. Ngaji kitab kuning nih kayak gini. Tanpa ngerokok nggak bisa. Harus ngerokok. Kalau nggak ngerokok buntu otaknya. Maksudnya habit dong berarti. Ya habit. Udah habit. Udah menjadi habit. Udah susah lagi. Jadi untuk meningkatkan gairah terhadap ngaji harus ngerokok. Maka udah rokok jadi sunnah. Paham nggak? Iya. Bukannya kalau gitu, kalau misalnya kita ngambil rokok itu haram, kayak berarti kita ngehalalin yang udah haram dong, ngehalalin yang haram. Kalau ngomongnya gitu. Tadi ngambil kaulnya yang masyhur, makruh. Kan ada yang ngomong haram nih. Ya. Oke, umpama ada ulama yang ngomongin haram, atau bagi dia sendiri. Ya. Tanggungan sendiri. Tanggungan sendiri.
Ada yang ngomongin makruh atau bagi kita sendiri. Itu hukum fikih. Hukum fikih itu fleksibel. Ada yang bilang haram, ya haram. Yang bilang makruh, ya makruh. Bahkan ada yang bilang wajib, ya wajib. Ada yang bilang sunnah, ya sunnah. Ada yang bilang itu tergantung yang namanya pemikiran pemikiran pandang pikir pandangnya para ulama. Kita nggak bisa yang namanya menjudge bahwa hukum yang dikatakan oleh ulama salah, nggak bisa, karena yang namanya satu ijtihad nggak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Itu kaidah usul fikihnya. Al ijtihadu la yabtulu bil ijtihadil akhar. Satu ijtihad nggak bisa membatalkan dengan ijtihad yang lain. Umpama kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik ini, Imam Maliki ngegosok-gosok dalam wudu wajib. Tapi Imam Syafi'i sunnah. Apakah omongan Imam Malik itu batal dengan omongan Imam Syafi'i? Enggak kan? Ya udah gitu. Orang yang ngomong hukum haram tentang rokok nggak bisa membatalkan ulama yang mengatakan rokok itu makruh. Nggak bisa. Itu hukum fikih. Kalau hukum tauhid beda lagi nantinya. Dia udah paten hukum tauhid mah. Itu masalah ilmu tauhid udah paten, nggak bisa. Kalau umpama salah aja ya udah sasar udah tuh. Tuh begitu. Berarti nggak bisa dibantah lagi kalau nggak bisa dibantah lagi. Ilmu tauhid nggak bisa dibantah lagi. Gitu. Karena karena ya lingkupannya itu sesuai dengan keyakinan. Kalau hukum fikih itu fleksibel, namanya juga ilmu cabang. Hukum fikih itu ilmu cabang. Ilmu asalnya tauhid, tentang keyakinan diri kita kepada Allah Ta'ala. Gitu. Jadi umpama ada yang bilang HP haram. Umpama ada yang bilang HP haram. Terus ada yang bilang juga, kata siapa sunnah ini mah bisa mengantarkan kita terhadap ilmu begitu. Nah, nggak bisa orang yang mengatakan HP haram itu membatalkan orang yang mengatakan HP itu sunnah. Nggak bisa. Sesuai statement, kayak biasalah kayak di kampus-kampus atau perkuliahan, kayak diskusi-diskusi begitu. Ada yang bilang A, B, C, D. Gitu. Jadi nggak bisa saling, wah ini batal hukumnya gara-gara ini. Itu nanti gimana nantinya, sesuai gimana atau gimananya, sesuai dengan Quran kah, hadis kah. Jadi kita nggak terpatok dengan Quran dan hadis aja. Ada kok, bahkan kan abang kan alumni UMT, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Diajarin usul fikihnya juga. Usul fikihnya nanti begini, seterusnya. Nggak bisa kita asal ngejudge, wah hukum itu salah. Nggak bisa. Parku, ujung-ujungnya kalau gitu. Parku, susah dideketin. Kiai yang parku, ya boro-boro kayak masyarakat mau deketin, ngelihatnya segan. Gitu. Tahu ya? Paham. Ya, gitu. Jadi itu teman-teman hukum tentang rokok. Jadi banyak ulama lebih masyhur ngehukumin rokok itu makruh ya bang. Makruh. Dan ada beberapa ulama juga yang mengatakan rokok itu haram. Haram. Seperti Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahib Ratib. Dalam kitab Fawaidul Makiyahnya beliau mengatakan rokok itu haram. At-tambak haramun. Tembakau. At-tambak bahasa Arabnya. At-tambak haramun. Haram. Beliau mengatakan begitu. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahib Ratib. Itu beliau salah satu ulama yang ngehukumin mengatakan haram rokok. Dan para ulama tidak ada yang nyebut rokok itu halal berarti. Belum. Tidak ada. Nah. Berarti kebanyakan lebih masyhur makruh dan ada beberapa ulama yang mengatakan haram. Itu kembali ke diri masing-masing. Mau ngikutin haram atau silahkan. Yang haram jangan ngejudge yang makruh, yang makruh jangan ngejudge yang haram. Gitu. Oke. Pertanyaan kedua untuk narasumber kita Bang Farhan. Tadi pertanyaan pertama itu hukum tentang merokok, dan yang kedua itu apa sih Bang? Hukum tentang orang yang berzina dalam keadaan dia itu belum sah, dia belum nikah,
tapi dia ngelakuin hal-hal yang dia ngelanggar hukum-hukum Allah. Salah satunya berzina. Apa sih hukumnya? Udah jelas banget tuh mah. Jelas, paling jelas itu mah. Anak kecil juga pasti tahu. Haram. Kalau umpama ada lagi dihukum di atas hukum haram, mungkin itu tuh. Iya, haram pokoknya mah. Haram. Tapi ya gimana ya, aneh juga sama zaman sekarang tuh. Kayak dianggap Udah hal biasa, iya. hal sepele gitu. Hal sepele. Udah culture lah. Udah Bahasa culture gitu. Jakselnya, Iya, culture. kalau bahasa Jaksel culture-nya gitu tuh. Culture-nya kayak udah biasa aja sih gitu Kalau gitu. udah zina udah bangga. Udah bangga gitu. Bahkan pernah waktu itu chatan lah bahasanya, chattingan sama cewek. Bibir gua kering nih gitu. Emang kalau obat bibir kering apa sih? Ini ya ciuman. Masa sih? Iya, cobain aja dah. Gua juga kayak gitu. Cewek? Serius? Serius? Serius. Jadi kayak Kacau. diambil secara nggak langsung kan omongan yang seperti itu ya berarti dia itu ya bukan membolehkan ya. Kayak ya udah itu obatnya. Gitu. Padahal kan belum tentu. Ya kasih ya bisa aja minum es terus ya kan atau dikasih es batu ya kan itu obat. Yang penting litbam. Nah, yang namanya apalagi ya itu juga tantangan kedua orang tua, ketantangan guru-guru agama. Enggak semua guru agama juga sih, dosen juga pasti kena. Dosen, orang tua, pemuka masyarakat, RT, RW, semuanya itu PR bersama. Gimana caranya? Ya itu dia, anak-anak kita, keluarga kita, ya sanak famili lah yang terdekat aja dulu. Itu jangan sampai terjerumus ke lubang yang itu tuh zina. Bahaya banget. Soalnya nih. Nggak tahu nih ya. Bener apa enggak nih? Coba. Nggak tahu nih bener apa enggak? Katanya. Kalau orang tuanya zina, nanti anaknya juga zina. Oh. Soalnya nih. Ini pernah kejadian. Oh iya. Pernah kejadian ke abang bukan? Pernah ngeliat orangnya. Nyainya, neneknya zina. Kawin. Dah. Masih dipaham? Ya. Paham. Anaknya juga begitu. Hmm, Cucunya begitu. Iya. berarti merembet ya, Ya Bang? merembet. Rembet. Tuh. Berarti kalau kayak gitu jatuhnya perbuatan orang tua pasti bakal ke Iya. anak. Bisa jadi begitu. Tapi ini mah katanya aja nih mah. Jelek-jeleknya. Iya, ini mah masih katanya aja nih ya. Jangan sebagai hukum ini mah bukan. Ini mah katanya aja nih katanya. Kata-katanya itu kalau misalkan orang tuanya zina, nanti bisa jadi anaknya zina. Soalnya parahan ini abang nih ngeliat kayak gitu. Nanginya zina. Dan nikah otomatis kan. Anaknya zina. Cucunya zina. Ngerembet. Masya Allah. Ih, hebat. Nah, itu dia. Hati-hati. Ya, nggak usah lebih. Mungkin ada untuk penjelasan tentang medisnya bisa dilihat di YouTube yang penjelasannya lebih jelas, lebih ngerti dan seterusnya lah. Tapi intinya dalam hukum Islam itu zina itu haram. Mendekatinya pun haram. Tapi nih, ada rata-rata enggak orang Islam, enggak orang Kristen, apapun itu ya. Pasti pacaran kan ya? Iya. Iya. Iya dong. Udah sering Nggak semua orang, Enggak semua orang. Tapi rata-rata. Rata-rata. Betul. Oke, rata-rata. Ya, taruhlah nopal dah. Kan rata-rata temen Islam nih. Iya. Ada yang pacaran nggak? Ada. Banyak kan? Banyak kan? Nah, mungkin juga Nopal pernah waktu itu. Mungkin sekarang jomblo umpama. Ya, jomblo. Jomblo nih apa nih? Ya kan? Benar jomblo. Benar. Jomblo. Nah, pasti pernah pacaran kan? Pernah. Pernah kan? Nih, Jaki. Pernah pacaran? Pernah. Ya, bahkan sekarang masih. Iya. Ya kan? Nah, tapi nih, kan pacaran kan, bang, ya, kan pacaran kan namanya mendekati zina. Gitu kan. Iya. Gua paham. Mendekati zina gua paham.
Tapi jangan sampai kita mengatakan pacaran itu halal. Oh iya. Nanti double dosanya. Iya. Paham nggak? Soalnya kita ngerti ilmunya. Iya, udah double, udah mah dosa, tambah dosa lagi. Gitu. Paham nggak tuh ya? Iya, itu aja sih sebenarnya mah. Ya kalau bisa mah jangan. Kalau bisa jangan. Tapi umpama nih udah terlanjur. Jangan mengatakan pacaran itu halal. Iya. Nggak ada istilahnya, nggak ada ulama yang mengatakan pacaran itu halal gitu. Nggak ada. Mau sampai lebaran monyet juga nggak bakal ada. Ya justru ya pacaran itu ya rata-rata ya menjerumus ke zina. Coba lihat aja mas sekarang. Iya. Lu nggak ini sama gue ya nggak asik loh gitu kan. Banyak gitu. Jangankan anak yang biasa, anak keju pun ada ya gitu. Oknum lah. Oknum nggak semuanya. Ya tapi itu dia supaya gimana caranya menghindari itu ya jaga terutama yang ngaji. Ya. Karena itu basic atau pondasi di agama Islam sendiri gitu. Ya kalau mau ngerti agama ya ngaji. Kalau nggak mau ngerti ya itu nanti urusan lu sama Tuhan, sama Allah gimana. Ya banyak lah intinya mah yang harus dibenahi di masyarakat kita, terutama ya di keluarga kita aja dulu. Adik-adik kita dah bahasanya mah. Adik-adik kita atau ponakan-ponakan kita jangan sampai mendekati zina. Jangan sampai. Itu dia PR-nya. Aduh, ribet. Kalau udah zina tuh ribet. Ribetnya parah. Satu, anaknya nggak dapat waris kalau babanya meninggal. Iya. Ya kan? Nggak dapat waris. Nggak dapat waris lah. Terus yang kedua, babanya nggak sah nikahin anaknya. Anak yang Hasil zina. iya perempuan. Iya perempuan Ya, dong. perempuan. Nggak sah. Nggak sah. Kan hasilnya itu udah ada sebelum akad. Oh iya. Paham nggak? Oh, tapi kalau misal coba kalau misalnya kita emang hamil sebelum nikah. Setelah itu kita nikah. Itu jatuhnya gimana anaknya itu? Nah, katanya ada anak haram gitu ya. Ada anak Nggak ada haram, istilah ya. anak itu haram. Dalam kitab Kifayatul Akhyar mengatakan sah-sah aja nikahnya seperti itu. Oh, sah. Sah. Tapi ada tapinya. Babanya nggak boleh nikahin anaknya. Ya. Yang cewek. Soalnya anaknya udah jadi tapi belum makan. Ketahuannya kan pas udah melendung aja. Bener dong. Ya gitu. Terus kalau babanya mati, babanya meninggal, nggak dapat waris anaknya. Nggak dapat. Oh, iya. Gitu. Ribet. Mendingan dah hati-hati dah. Hati-hati jangan sampai bahasanya zina. Tapi pernah waktu itu ngomong, caranya gimana bang biar ngindar zina? Ya kalau sesuai dengan syariat Islam ya puasa. Nah, nafsu. Iya. Betul. Umpama nih. Kita masuk hukum fikihnya lagi nih. Umpama. Nahan udah puasa tapi masih bergejolak aja tuh nafsunya. Ya bahasa kasarnya adalah begitu ya kan ya. Aduh. Terus tuh gimana, Bang? Ayo. Ya bisa juga. Iya kan? Dia udah puasa. Tapi Nafsunya masih gede aja. Ya. Manusiawi. Iya manusiawi, iya kan ya. Bahasanya mah ngelihat cewek nonggang dikit udah keluar. Begitu tuh ya kan. Umpama udah tegak aja itu burungnya itu umpama. Ngeliat cewek dikit tegak. Padahal udah puasa. Itu gimana? Oh. Nih. Kalau misalkan kalau gitu cari yang mudorotnya itu lebih ringan. Masturbasi. Tetap nggak boleh. Oh, tetap nggak boleh. Masturbasi nggak boleh. Jadi itu teman-teman hukum tentang berzina sudah jelas dikatakan di dalam Quran, di dalam hadis, perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad dan para ulama yang lain bahwasanya
berzina itu haram. Haram banget, banget. Mutlak banget ini mah haramnya. Jadi jagalah keluarga kita, jagalah keluarga kalian, teman-teman. Apalagi yang punya adik, tolong dijaga biar tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Apalagi di zaman sekarang. Iya, Nah, apalagi di zaman tuh. sekarang. Aduh, udah kacau banget dah. Jadi Bahaya. harus Di HP juga bisa zina. iya, bener di HP bisa. Jadi ya jaga keluarga kita, jaga keluarga terdekat, dan salah satu biar tidak berzina itu puasa ya bang. Nah, puasa. Puasa untuk menghindari zina. Itu cara yang pertama. Lalu yang cara kedua, Nah, kalau cara kedua kayak tadi tuh, Iya. udah ditempuh, pokoknya yang kebaikan udah ditempuh semuanya. So, dia ngobrol sama orang, pokoknya apapun itu yang kebaikan udah ditempuh. Ya udah, cari mudaratnya lebih kecil. ya Tadi. dia udah ngelakuin hal-hal baik, dia udah puasa, dia udah Wiridan, udah zikir, udah pokoknya udah semuanya dah. Udah semua. Tapi dia nggak bisa nahan sekali hasratnya tuh sama sekali. Udah pengen aja mau ada tuh udah. Jadi cari mudaratnya yang lebih ringan, lebih kecil. Ya salah satunya tadi masturbasi supaya tidak melakukan zina. Tuh, itu. Iya. Pertanyaan yang ketiga. Tadi sudah masuk pertanyaan pertama yang hukum merokok, yang kedua hukum tentang berzina, dan yang ketiga apa sih bang? Hukum meminum minuman haram, Iya. minum minuman khamar gitu kan. Homer. Apalagi di zaman sekarang itu banyak banget orang yang minum minuman khamar itu kayak hal yang biasa gitu. Padahal hukumnya itu gimana sih bang gitu. Jadi minum air putih. iya itu minum minuman haram kayak minum air putih gitu, minum tiap hari lah. Gimana sih bang hukum minum minuman khamar? Jelas haram jelas. Tadi Mama, kalau udah ngelanggar hukum syara, udah jelas haramnya. Apapun itu, soalnya jelas hukum Allah tuh nggak bisa diotak-atik lagi, nggak bisa diotak-atik lagi. Umpama nih, bang, ini khomernya itu dicampur air teh-nya banyakan begitu umpama. Air tehnya banyakan. Ini mah ada kali segini nih apa ya? Elah sudah tidak. Apapun itu. Tetap nggak boleh. Itu. Nggak boleh, udah jangan gitu. Jangan macam-macam lah. Tetap hukum udah hukum mutlak. Ini bang, alkoholnya segini, air tehnya segini umpama. Ya mungkin aja kadar alkoholnya kita nggak tahu ya. Kadar alkoholnya masih ada yang bisa bikin memabukkan. Gitu. Takutnya ketagihan. Iya. Mendingan diharamin langsung. Umpama nih, enak tahu. Ya kalau kebanyakan nanti ada mabok. Untuk berarti perkara yang bisa menyampaikan kita kepada mabuk atau jelas haramnya. Iya. Paham nggak? Paham. Nah, gitu. Umpama kayak tadi, bukan. Umpama beli alkohol, kudu jalan. Iya. Bener kan? Kudu jalan, kudu ada duit. Nah, maka jalan ke tempat warung mabok haram. Ngelakuin yang jelek. Karena ngelakuin jeleknya itu juga. Pokoknya perantara kepada keburukan atau jelas haramnya, ngikut kepada yang hukum haram. Iya. Paham nggak? Paham. Nah, gitu. Kayak tadi zina. Nggak jauh. Pacaran. Ya udah. Tapi tadi kalau misalnya dibandingin sama zina kan, kalau zina emang benar mutlak. Kalau homer yang pernah denger ya ini bisa jadi halal sesuai kondisinya. Itu betul apa enggak? Nah gini. Sesuai kondisinya. Itu nanti gimana orangnya dan seterusnya. Sama itu nggak jauh beda sama hukum babi. Itu ada kok di Al-Qur'an. Ada di Al-Qur'an bahwasanya ya babi itu haram.
khamr itu haram dan seterusnya. Gimana umpama ada seseorang di tengah hutan, di leuweung lah bahasanya, di leuweung, nggak ada air minum lagi kecuali ada khamr, ya itu minum, tapi nggak boleh sampai apa ya bahasanya kembung, sesuai atau sekadar dia bertahan hidup. Itu doang. Jadi itu teman-teman untuk masalah hukum tentang meminum minuman khamar. Jadi jauhin juga dah tuh perbuatan itu, jangan sampailah kita nggak boleh ya. Boleh. Jangan sampai kita itu udah kita stop, berhenti ya, cukup sampai terakhir kalinya. Ketek ini video Iya. ngerti. Iya benar. Nih siapa ngomong? Biar ngerti aja nih ya. Nggak boleh orang ini, nggak boleh dah. Jangan bahaya. Jadi meminum minuman khamar itu boleh dalam ketika kita ngelihat kondisi. Dalam kita ada di suatu hutan yang benar-benar itu, di hutan itu nggak ada air yang halal, Iya. air yang benar-benar buat kita minum, dan adanya cuman khamar. Nah itu diperbolehkan untuk minum dan nggak dijatuhin halal, cuman untuk bertahan hidup selama di hutan itu. Iya. Tapi kalau menurut gua sih kayaknya nggak mungkin juga di hutan nemu homer. Iya. Pasti bawa dong dari rumah. Umpama, ini masih umpama nih ya. Mama ini misalnya kondisinya cuman ya ada homer doang itu misalnya. Di hutan ada Homer, umpama. Masih umpama. Orang gitu ya. Ya gak seorang gitu. Seorang lagi yang pancake itu. Jadi saya ingat Bang ada di kitab Matan Zubat karangan Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Ruslan. Bahwasanya beliau mengatakan di dalam kitabnya yang artinya siapa orang yang beriman, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, tapi dia meminum minuman khamar, sama aja orang beriman ini, orang yang bertakwa ini ngebangun bangunan di atas ombak. Jadi ya nggak bakal jadi ya Bang kalau kita ngebangun bangunan di atas ombak, bakal kebentur mulu tuh tiang fondasi itu ibarat orang yang beriman, orang yang bertakwa meminum minuman khamar. Tapi nanti takut dibalikin lagi sama dia. Lah itu yang tempat pengambilan minyak. Benar juga. Ini Kagak, cuma analogi aja. iya, ini mah buat orang yang parko aja sih, yang punya pertanyaan aneh-aneh aja. Ini itu perkataan Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Ruslan karangan beliau Matan Zubat.